itu Allah menciptakan perbedaan tentu ya antara laki-laki dan wanita, dan oleh karenanya di dalam Islam ini yang dicari itu bukan perbedaannya, tapi bagaimana perbedaan ini bisa saling melengkapi dengan apa? Dengan saling melakukan kewajiban, ya. Dan dari kewajiban yang sama-sama dilakukan, ya, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami, ya, diharapkan nanti satu sama lain akan mendapatkan haknya. Ya, hak sebagai istri didapat dari kewajiban suami, dan hak sebagai suami ya didapatkan dari ketika istrinya melakukan kewajibannya. Nah, jadi di sini kita titik beratkan bahwa perbedaan ini bagaimana kita sempurnakan dengan saling melengkapi, kemudian saling memberi, saling menyenangkan ya. Teman-teman masih ingat ya bahwa mau sampai kapanpun kita mengerti pasangan, ternyata bertahun-tahun kita tidak akan pernah paham sampai kita memang mencintai pasangan kita dengan memberi, dengan menyayangi ya, dengan menyenangkannya gitu ya. Jadi pekan lalu kita membahas tentang fitrah perempuan itu seperti apa dan laki-laki itu seperti apa gitu ya, Bi. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seni berkomunikasi di dalam rumah tangga. Gunanya untuk apa, teman-teman? Nah, gunanya untuk kita mengetahui ya perempuan itu berkomunikasi dengan cara apa, kemudian laki-laki itu berkomunikasi dengan cara seperti apa. Nah, harapannya yang laki-laki ya fokus bagaimana diri kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada istri atau nanti calon istrinya. Dan yang perempuan di sini ya harapannya fokus memahami pasangannya supaya bisa mengerti ya, supaya bisa paham ya bagaimana aku bersikap kepada suamiku atau nanti calon suaminya. Mungkin seperti itu. Abi sudah siap? Sudah. Ya. Baik. Baik. Ya, itu mukaddimah untuk pembahasan hari ini, teman-teman semua. Ahlan wa sahlan yang barusan hadir ya. Mungkin pemateri pertama nanti disampaikan oleh Ustadz Akbar. Nanti insya Allah dari sisi psikologi suami istri sedikit dari saya. Oke. Bentar ya. Kita tunggu dulu materinya. Ya, baik. Sudah muncul ya. Nah, sip. Sebentar, saya coba dulu. Oke. Baik, kita mulai tentang seni komunikasi ya, suami istri. Ya. Nah, komunikasi melalui definisi. Ini beberapa dua definisi yang mewakili pemahaman kita tentang komunikasi ya. Yang pertama, komunikasi itu kita pahami dari segi istilah. Jadi supaya kita tahu sih komunikasi itu apa. Ya. Yang pertama, komunikasi itu adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi pasti komunikasi itu tidak mungkin satu arah. Komunikasi itu dua arah. Ini menurut James Turner. Ya. Yang kedua, komunikasi itu adalah sebuah proses pengiriman ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian ya dalam diri orang yang menerimanya. Jadi komunikasi itu pasti akan ada dua arah. Nah, ini secara teori, Nah, 1400 tahun yang lalu
Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita konsep komunikasi, yaitu konsep yang membuat orang itu bisa menerima hidayah Islam. Itu gambarannya. Dan lebih dalam lagi, bagaimana komunikasi di dalam sebuah hubungan, yaitu pernikahan, bisa berjalan ya, secara maksimal. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini istilahnya ya dulu ya, kita harus pahami bersama supaya kita mudah untuk melanjutkan ya penjelasan dengan yang lain. Apa yang sering dipermasalahkan dalam komunikasi? Nah, ini ada data penelitian ya, dari penulis yang bernama Luan Brizendine. Ya. Dia ini menulis buku judulnya The Female Brain. Ya, dia menyatakan bahwa wanita itu mengeluarkan kata 20.000 kata. Jadi dalam satu hari wanita itu menghasilkan 20.000 kata. Ya. Dan sedangkan pria itu hanya 7.000 kata. Maka pasti akan ada banyak clash di situ, gitu kan ya. Nah, fitrahnya memang seperti itu. Nah, lebih dalam lagi dijelaskan lewat penelitian di University of Maryland School of Medicine bahwa otak wanita memiliki lebih banyak protein. Ya, protein di sini adalah protein bahasa atau VOXP2. Ya, yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan bahasa. Wanita memiliki protein FOXP2 lebih banyak sehingga membuat perempuan berbicara 20.000 kata per hari, ya, 13.000 kata lebih banyak dibandingkan pria. Ini adalah fakta yang diteliti. Nah, dulu di zaman di masanya Nabi Adam alaihissalam itu kan ya, Nabi Adam itu kan diajarkan kata-kata oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, diberikan contoh benda ini, benda itu, benda ini, benda itu sehingga Nabi Adam jadi pintar. Tapi di masa Rasulullah, tugas itu berpindah kepada kaum perempuan. Jadi kalau ingin nanti kita punya anak yang pintar ngomong, ya cari istri yang cerewet. Ya karena di situ anak akan lebih terbiasa dengan mendengar kata-kata. Ya. Jadi gambarannya kata guru saya gini, dari mana komunikasi itu berasal? Itu dari kata. Tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi. Artinya harus berbahasa. Ya, jadi antara penyampai dan penerima. Penyampai dan penerima. Itu baru kemudian ada yang namanya komunikasi. Nah, dalam Islam komunikasi itu kan dibatasi. Karena apa? Karena dampaknya bisa sangat luas. Ya. Coba sekarang teman-teman bisa survei kenapa orang itu kenapa ada kemudian seorang laki-laki itu sampai berselingkuh misal, atau laki-laki itu sampai melakukan pelanggaran hukum Islam. Ternyata yang dilakukan itu sederhana, mulai dari WhatsApp atau mulai dari DM, betul ya? Nah, survei menunjukkan dari situ. Kemudian dari situlah kemudian terjadilah interaksi. Nah, di dalam Islam justru dibatasi dari situ. Komunikasi jangan berlebihan supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum Islam. Bagi yang belum menikah berarti enak dong Ustaz, bisa komunikasi sama siapa saja, bisa open market gitu ya. Open market itu apa ya? Buka pasar. Bisa memberikan apa ya namanya? Bisa memberikan market diri gitu. Oh, kan saya single Ustaz, saya gampang dong, saya bisa komunikasi sama siapa aja, saya kan nggak ada yang ngawasin. Tapi ternyata itu tidak diizinkan oleh Islam. Nah, istilahnya namanya tamatu. Ya. Itu boleh dicatat ya, saya nggak catat di PT. Tamatu itu saling menikmati dalam komunikasi bagi yang single. Contohnya apa Ustadz? Misalkan bicara hal-hal yang tidak penting ya. Kamu lagi apa nih? Gitu. Udah maem belum? Gitu ya. Kamu, itu terus.
kata-kata yang itu tidak ada esensinya, maka itu sudah melanggar hukum. Terus bagi yang sudah menikah bagaimana? Aman nggak, Tad? Nggak juga, ya. Nggak juga, jauh justru lebih ketat. Ya, Islam memperhatikan bagi yang sudah menikah. Pintu-pintu maksiat yang berkaitan komunikasi ini Allah batasi. Ya. Kita chat misalkan ya, terus kita bagi yang sudah menikah ya, kita chat, kita kemudian komunikasi dengan lawan jenis dengan membayangkan saja, terus kita merasa nyaman dan menikmati itu, maka dia sudah terkategori dosa. Padahal nggak ngapa-ngapain kan, cuman chat gitu. Jadi yang sebelum menikah ataupun sudah menikah, terkait komunikasi ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan pintu setan itu masuk lewat komunikasi. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam ranah pasangan suami istri, pintu setan semakin lebar lagi untuk merasuki jiwa-jiwa manusia, merasuki akal-akal manusia. Tugas setan ketika di dalam rumah tangga itu cuma satu, bagaimana membuat sebuah rumah tangga itu hancur berantakan. Gitu ya. Dan setan tugasnya memang menghasut manusia, khususnya laki-laki dan perempuan. Ketika sama-sama marah, ketika sama-sama emosional, ya akalnya hilang, yang terjadi apa? Perang kata-kata. Ya. Laki-laki tidak mau dihina, wanita juga punya keahlian tadi 20.000 kata dalam satu hari, digempur gitu. Nah, disinilah kemudian kita sebagai orang beriman, kita sebagai seorang muslim memahami bahwa ada caranya ya, agar komunikasi ini bisa berjalan karena kita memahami ilmunya. Ya, jadi seni berkomunikasi di dalam Islam. Dari data dan fitrah tadi ya, kita harus tahu. Nanti lebih detailnya Ustazah Diana ya terkait masalah sisi psikologisnya. Bisa hanya memberikan gambaran dan batasan dalam konsepsi Islam. Gitu ya teman-teman semua. Nah, di sini kita perhatikan cara pandang Islam dalam berkomunikasi secara umum, ya, dalam komunikasi secara umum ya. Nah, dalam sama sebelahnya, yaitu pertama memperbaiki bahasa. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ya, ketika dalam pendidikannya kurun waktu 40 tahun itu, Rasulullah itu dididik Allah dengan memperbaiki bahasa. Karena banyak masalah di mulut kita ini. Kata-kata kan, saya yakin, ya semua perempuan tuh nggak senang kata-kata kotor. Ya kan? Kata-kata kotor itu terasa tidak nyaman di telinga kita. Nah, maka kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dididik oleh Allah untuk berkata-kata yang bagus, yang baik. Ya, teman-teman mungkin pernah ikut kelas siroh atau pernah belajar siroh di sini ya. Jadi Rasulullah itu ketika beliau sebelum ini ya, setelah lahir, setelah lahir itu biasanya dalam tradisi bangsa Arab biasanya dipersusui bukan oleh ibu kandungnya saja, tapi oleh beberapa ibu ya yang kemudian itu berharap secara konsep mereka itu bisa menghasilkan maslahat yang lebih besar karena ASI itu kan darah ya. Nah, berharap dari orang-orang yang solihah itu darahnya masuk ke dalam tubuh anaknya. Nah, Rasulullah termasuk waktu itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini bukan orang Mekah, tapi orang pinggiran Mekah, kampung lah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah dididik ya dari kata bahasa ya, dari yang kota ke kampung karena sejangkauan survei saya, orang yang di desa di kota sama di kota itu kata-katanya beda. Ini tidak menganggap ini ya orang-orang kota itu metropolitan, tapi orang-orang yang di kota itu bahasanya jauh lebih apa ya, lebih banyak, lebih kaya, tapi tidak terfilterisasi.
Gitu. Jangan Jakarta deh, saya contohkan. Waktu saya di Kairo dulu, orang Kairo sama orang Tafana itu kota kecil di Mesir, itu dari segi bahasa kualitasnya lebih bagus yang di Tafana daripada di Kairo. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bahasa itu adalah satu hal yang sangat penting untuk alat komunikasi kita. Coba kalau yang keluar itu dari kata-kata kita itu kata-kata yang bagus ya. Ini modal penting nanti ketika kita punya pasangan atau yang sudah punya pasangan, coba deh kita mulai memperbaiki tata bahasa kita. Ya. Mana subjek, mana objek, mana kata yang harus keluar, mana yang tidak harus keluar, ya, mana verba, mana kata sifat. Coba bayangkan tuh kalau itu terorganisir di kepala kita untuk kita keluarkan, wah itu pasti akan meminimalisir angka konflik ya. Meminimalisir angka konflik. Nah, jadi itu bahasa. Ya. Bahasa itu bukan masalah kata, tapi ada rasa. Nah, itu kata para penyair di sastrawan itu ya. Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia bahasa itu adalah rasa. Makanya ketika seorang dai menyampaikan materi dakwah akan berbeda dengan orang yang melakukan seminar dengan membaca. Itu pasti beda. Misalkan teman-teman bisa lihat Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix, gitu ya. Ketika menyampaikan, dia bukan hanya bicara tentang teori, tapi dia bisa membicarakan tentang rasa. Supaya rasa ini bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya rasa ini bisa tersambung, terhubung dengan orang yang menerima pesan kita. Nah, ini yang Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya punya kualitas bahasa yang istimewa yang kemudian bisa hujahnya tuh masuk ke dalam relung hati para manusia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bayangkan kalau itu sudah terwujud, ya, ketika punya pasangan itu kan jadi lebih mudah gitu untuk menyampaikan apa sih ide-ide kita. Meskipun tadi kita dikasih fitrah, ya, berbeda laki-laki komunikasinya 7.000 kata per hari, perempuan 20.000 kata, dan lebih banyak perempuan. Tapi jangan sampai fitrah atau potensi yang Allah kasih ini justru kita anggap negatif. Kita harus menganggap bahwa pemberian Allah ini ternyata istimewa. Dengan kemampuan kata-kata, aku bisa mendidik anak-anakku dengan berbagai macam informasi. Bayangkan. Ya. Nanti teman-teman punya anak. Ketika punya anak, anak itu akan bertanya, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Atau teman-teman nanti menunjukkan, ini bentuk apa. Itu kan pakai kata, pakai bahasa. Terlepas nanti mau pakai bahasa apa ya. Syukur-syukur bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia. Ya, syukur-syukur bisa nambah lagi bahasa asing yang lain. Nah, dari bahasa, itu pasti akan terdampak kepada perbaikan perilaku. Karena setiap kata-kata kita itu yang keluar pasti jadi doa. Ya, pasti jadi doa, ya kan? Ibu kita ngedoain kita gitu ya. Terus kita disebut namanya di dalam doa ibu kita. Itu malaikat tuh pasti mencatat gitu. Pasti mencatat. Karena ini bersifat pasti. Komunikasinya kan dua arah, satu kepada Allah, ya, satu lagi kepada anaknya. Maka jangan heran kenapa banyak sekali anak-anak yang memberikan statement bahwa ibu saya mendoakan saya waktu kecil seperti ini. Itu karena kekuatan doa berdampak kepada perbaikan pada perilaku. Nggak mungkin kan kalau bahasanya kasar, biasanya orangnya kasar, pasti gitu. Tapi kalau kata-katanya lembut, yang saya tadi bilang adalah bahasa itu adalah rasa, insya Allah itu akan memperbaiki diri dia. Pernah lihat Agim ya, kalau ngisi kajian ya. Nah, Agim tuh dia dalam kualitas kata nadanya diatur. Tapi kata-katanya juga beliau menyampaikan kata-kata yang halus. Itu menunjukkan karakter seseorang. Bukan berarti yang punya kata-katanya halus itu lemah, nggak selalu. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sahabat Nabi yang paling lembut hatinya. Ya, kalau sholat beliau menangis saking memahami betul
Ya, bahasa itu masalah rasa. Jadi ketika beliau membaca ayat-ayat Allah, beliau tahu fakta yang ada dalam Al-Quran itu menghujam langsung dalam jiwa beliau. Jadi komunikasi dengan Allahnya berjalan lancar. Nah, ini sebagai tambahan penanaman keimanan kita pada diri kita ya, bahwa kalau kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, itu akan jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan kita tidak memahami bahasa Arab. Karena kita langsung bisa berkomunikasi dengan Allah, gitu kan ya. Jadi kalau kita membaca misalnya suratul Fatihah, kita akan mudah memahami konteks dari kata-kata, oh Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Makanya Sayyidina Umar bilang, ayo pelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Itu bukan main. Pengaruhnya sangat kuat, yaitu agar kita tuh bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah tuh tahu kalau kita pakai bahasa Indonesia, tahu Allah. Tapi kalau kita pakai bahasa yang Allah mau, kan bahasa Arab diturunkan, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Artinya Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Gitu. Dan pasti insya Allah lebih kuat. Nah gitu ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki komunikasi, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah perilaku kita juga insya Allah akan terjaga. Karena kalau yang keluar itu baik tapi perilakunya buruk, kan kategorinya munafik ya. Nah, jadi kita menghindari istilah-istilah negatif, justru kita akan melihat sisi positif bahwa ketika hamba Allah itu berbicara yang baik, dia akan terpengaruh dengan kata-kata yang dia sampaikan. Karena Allah berulang-ulang membenci orang yang mengatakan sesuatu yang baik, tapi ya, dia melanggar apa yang dia sampaikan. Allah benci itu. Gitu. Nah, maka kesimpulannya dari Islam, ya, komunikasi itu adalah pertama menjaga lisan, kedua menjaga amal. Ini conclusion-nya. Dari apa yang kita pahami tadi tentang penyampai pesan dan penerima pesan. Gitu. Dan lebih dalam lagi, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan Islam itu masuk ke dalam hubungan dalam rumah tangga kita. Jadi nggak hanya teori ya, kita berusaha untuk menerapkan. Nah di sini konsep komunikasi itu bukan berarti saya dan Ustazah itu adalah orang yang layak dicontoh. Justru kami ini dan teman-teman semua sedang berusaha untuk menerapkan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oke, saya kasih batasan. Lanjut dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Nah, jadi lelaki itu memahami konsep komunikasi. Perempuan. Jadi harus memahami konsep komunikasi dengan perempuan. Kenapa? Karena kita diberikan kemampuan akal lebih tajam, lebih dalam daripada perempuan. Karena kita tuh kan selalu berpikir ya, laki-laki itu tuh penuh dengan pemikiran. Nah, yaitu dengan meninggalkan konsep langsung. Apa itu konsep langsung? Konsep komunikasi langsung. Nanti saya kasih contoh ya. Beralih dan berusaha untuk mempelajari konsep tidak langsung, yaitu memahami pola komunikasi yang ada, pasti akan mengurangi angka perselisihan. Ini teori saya ya, saya buat teori. Jadi ini saya coba uraikan penjelasannya, bukan dari buku, ini dari cara pandang teori saya. Jadi gini, dengan kita memahami ilmu komunikasi, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya laki-laki, karena laki-laki ini kan ketika dia ini menyampaikan pesan, ya, ini biasanya langsung to the point, betul ya? Coba aja ayah kita, ya. Kalau nggak suami kita, coba cek atau teman laki-laki lah. Kalau dia punya keinginan atau hope, ya, dia akan langsung menyampaikan itu, gitu. Langsung, gitu ya. Kalau ditanya mau makan nggak, jawabannya kan langsung pasti enggak, gitu kan ya. Langsung, kalau nggak lapar, karena rasionalnya lebih tinggi. Nah, untuk bisa mengurangi angka perselisihan, laki-laki yang diberikan fitrah berpikir, maka cara yang paling instan adalah kita memahami konsep komunikasi tidak langsung. Seperti apa, Ustadz? Contoh begini, kalau istri kita atau pasangan kita itu lagi
mau makan, ya, udah makan belum, gitu kan, biasanya nanyanya gitu ya. Kalau nanya udah makan, berarti jawabannya, kalau laki-laki yang tadi berpikir konsep komunikasi langsung, pasti akan menolak, belum lapar, gitu kan ya. Padahal si perempuan itu atau pasangan itu sedang ingin mengajak dia makan dan ingin mengajak dia komunikasi gitu loh. Nah, justru malah dia itu dibiarin aja gitu. Nah, ini yang fatal. Ya. Fatal ketika seorang perempuan mengajukan ide itu harus dieksekusi. Itu komunikasi yang tidak langsung gitu ya. Jadi kalau perempuan lagi mengajukan sesuatu itu berarti ingin dieksekusi. Bukan hanya sekedar apa ya namanya ya, oh iya aja gitu. Karena perempuan yang sudah dewasa itu kan bukan kayak anak kecil, dia butuh didengarkan. Nah, disinilah kita pahami yang pertama ya, konsep komunikasi langsung dan tidak langsung, itu yang pertama. Yang kedua, konsep bahasa ya. Kalau solusi dari laki-laki itu ketika bicara, dia akan lebih banyak diam kalau menghadapi masalah perselisihan. Kalau perempuan, apa yang dilakukan, dia pasti akan berbicara, curhat gitu. Sedangkan laki-laki butuh waktu untuk berkontemplasi, untuk berpikir, lalu kemudian merumuskan bagaimana solusinya, bagaimana tahapannya. Nah, di sini kita harus memahami konsep komunikasi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana konsep komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gerak dan diamnya dipahami bagi yang melihatnya. Coba bayangkan. Jadi kalau Rasulullah itu diam aja udah pada tahu. Jadi gini, saya pernah baca satu buku ya, judulnya itu apa judulnya? Seni Komunikasi ala Rasulullah. Warnanya tuh orange, saya lupa. Saya ingat covernya banget. Nah, di situ beliau bilang gini. Beliau itu datang ke salah satu rumah istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Ya, udah tahu tuh. Parfum. Ya, jadi Rasul tuh punya komunikasi tanpa kata. Kalau tadi kan ini komunikasi dengan kata ya. Ini Rasulullah tanpa kata tahu gitu. Maunya Rasul itu apa? Sampai sehebat itu. Ini makanya para para profesor dari fakultas komunikasi itu harusnya bisa belajar langsung sama pola komunikasi Rasulullah. Bahkan tanpa beliau bicara pun, beliau bisa bisa tahu gitu apa yang dimau. Nah, ini salah satunya adalah masalah parfum, masalah penciuman, masalah wangian gitu ya. Jadi ketika Rasul datang ya, sudah tahu ini parfumnya siapa gitu. Ya, maunya apa. Sampai seperti itu. Bahkan diamnya Rasul udah tahu, para sahabat itu pada diem ya. Rasulullah diam itu, para sahabat langsung diem. Tahu Rasulullah tidak tidak senang gitu. Biasanya gitu. Kalau Rasul diam pasti tidak senang. Karena kalau ketika beliau itu beliau itu mau sesuatu, beliau biasanya berbicara atau dengan gestur senyuman. Tapi kalau diam wajahnya berubah mimiknya, berarti beliau nggak suka. Sampai sedetail itu cara komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ya, nanti dilanjutkan di tanya jawab dan sudah ada. Materinya masih ada? Enggak, udah ntar dilanjut. Sudah? Sudah dari saya. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana komunikasi suami istri? Masih pengantar tadi. Masih pengantar. Baik, kita perdalam lagi. Teman-teman boleh tolong dibukain PPT-nya, Abi. Tadi definisi ya teman-teman terkait komunikasi, bahwa ada yang menerima komunikasi di mana komunikasi itu dilakukan secara sadar pastinya ya. Nah, kalau kita menerima suatu informasi ya kita harus pilih ya. Dulu saya dapat nasihat, kita ini kan diberikan akal teman-teman semua. Nah, oleh karenanya untuk mengatur apakah kita akan sakit hati pada komunikasi ini ya, pada percakapan ini, atau kita tidak sakit hati, itu tergantung bagaimana kita akal kita ini mengatur ucapan apa yang masuk. Seperti
Kalau kita keluar rumah, ya, kita langsung jalan tanpa pakai sandal atau kita pakai sandal dulu. Nah, kita pakai sandal dulu. Gunanya untuk apa? Ya, untuk tidak kena kerikil, ya, untuk melindungi kaki. Nah, oleh karenanya dalam berkomunikasi kita harus secara sadar, ya, apa yang disampaikan di depan kita itu apakah dalam keadaan marah ataukah memang tidak sengaja menyakiti gitu ya, sehingga tidak semua perkataan dari pasangan khususnya dalam materi ini ya itu semuanya itu menjadi apa ya namanya satu komunikasi langsung ke hati kita. Jadi kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang nah. Jadi kalau ada yang dikatakan oleh pasangan kemudian menyakiti kita gitu ya, itu bisa kita apa ya namanya eliminasi. Kita ingat kebaikannya ya bahwa dia kalau ini perempuan ya bahwa suami kita telah memberi nafkah. Nah, ini kan sudah dilindungi oleh apa? Oleh akal kita. Kalau kita tadi pergi dilindungi oleh sandal, maka hati kita pun dilindungi oleh akal kita. Oh, dia lagi marah, ngomongnya mungkin nggak beraturan ya sudah. Nah, ini apa namanya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Akbar ya. Jadi komunikasi itu bagaimana kita menerimanya secara sadar, kita bisa melindungi hati kita dan tidak semua percakapan dari pasangan itu perlu kita masukkan ke dalam hati. Ini juga termasuk dalam komunikasi terhadap mertua ya, komunikasi terhadap kakak ipar, adik ipar ya. Ini untuk melindungi hati di dalam rumah tangga semuanya itu baik-baik saja dan tidak baperan atau dikatakan anak-anak zaman sekarang tuh baperan gitu ya. Karena mungkin komen anaknya dibilang komenannya nggak enak, orang tua nasehatin dikira menggurui. Nah, karena apa? Karena semua masuk menjadi kerikil dalam hati. Yang sakit kira-kira siapa? Hati kita. Karena apa ya? Karena kita terjun bebas tanpa pakai sandal. Jadi kita terjun bebas untuk masuk dalam rumah tangga tanpa melindungi hati ya, secara sadar gitu ya untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, ini materi dari saya yaitu komunikasi dasar suami istri. Komunikasi dasar itu artinya suami ya punya komunikasi ini, istri juga harus punya komunikasi ini, teman-teman. Ya, menindaklanjuti materi dari Ustadz Akbar tadi. Jadi yang pertama, ini ada 5 komunikasi dasar. Teman-teman sudah bisa nyatat nanti di sana ya. Yang pertama yaitu ya, Islam mengatur komunikasi suami istri itu dengan cinta. Nah, jadi cinta itu teman-teman wajib ada di dalam rumah tangga. Dan cinta itu biasanya bertahan di dalam rumah tangga itu tergantung dari seberapa menyenangkannya rumah tangga ini gitu ya. Kalau sudah mulai tidak cocok, berdebat, kemudian jengkel, ditumpuk kesalnya ya, lama-kelamaan jadi benci ya. Ya kemudian cinta itu pun akhirnya memudar karena cinta dan benci itu nggak bisa tumbuh jadi satu. Kayak judul lagu. Ya nggak bisa teman-teman. Kalau sedang benci ya cinta itu hilang. Maka kalau sudah cinta, bencinya itu juga hilang. Nah oleh karenanya supaya rumah tangga itu muncul cinta, teman-teman boleh catat di sana. Yang pertama, keduanya mengikatkan cinta ini ya lewat pertolongan Allah gitu. Ya bisa sholat jamaah, bisa ngaji bareng ya. Saya dan suami itu ketika anaknya masih Fatia ya itu masih belum begitu punya perbedaan jadwal ya, itu dulu ngaji Al-Ma'surat. Tapi ya bukan rumah tangga kita sih yang dijadikan contoh karena kita juga masih sering salahnya ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya selalu beribadah dengan istrinya ya. Kemudian bagaimana komunikasi dengan Allah ini berdua suami dan istri ini tidak lemah satu sama lain ya, saling kuat, sama-sama berilmu, sama-sama belajar. Itu jadi bagaimana cinta itu terus tumbuh, bagaimana pertolongan Allah itu turun. Kalau pertolongan Allah itu turun, maka teman-teman percaya deh ya, ada hati yang disuburkan sama Allah untuk terus mencintai istrinya, semenyebalkan apapun istrinya. Contoh ya, Fir'aun. Ya, Fir'aun itu Mineptah ya Bi ya. Mineptah, Fir'aun Mineptah itu ya.
dia tidak pernah mendapatkan senyum dari istrinya. Siapa? Asiyah binti Muzahim, ya. Teman-teman tahu Asiyah ya, salah satu wanita mulia di dalam Al-Qur'an, ya. Asiyah binti Muzahim itu tidak pernah melemparkan senyum. Karena apa? Karena kezoliman dari suaminya. Ya, kapan-kapan yang muslimah juga harus tahu kisah ini, ya. Kemudian Asiyah ini pertama kalinya tersenyum ketika menggendong Musa. Namanya kan Musa. Musa itu kan artinya mu dan sa, ya. Bayi yang mengalir di sungai, ya. Jadi Musa. Aku namai dia Musa. Kemudian barangkali anak ini yang akan menggantikanku menjadi seorang Tuhan, ya, karena Mineptah ketika itu mengaku dirinya Tuhan, ya. Kemudian dengan senyum istrinya, tapi aku senang dengan bayi ini, gitu, ya. Asiyah pertama kali itu senyum kepada Fir'aun. Sehari-harinya merengut, ya, karena benci sekali dengan suaminya. Nah, tapi Fir'aun dari sekian banyak istrinya, yang paling Fir'aun cintai adalah Asiyah, ya. Apalagi ketika meminta Musa itu jadi anaknya. Bentar. Ini sama Mbak, kasih Mbak. Di dalam, ya. Ya, apa? Tadi hampir kena itu. Ya, tadi saya mana, Pi? Sampai ya, Asiyah itu meminta semua anak bayi itu dibunuh oleh Fir'aun, ya. Kecuali ketika Asiyah minta anak ini jangan dibunuh, satu aja, gitu. Kemudian diizinkan oleh Fir'aun yang jahat ini. Artinya apa? Allah menyuburkan rasa cinta yang sangat amat, ya, di hati Fir'aun, meskipun istrinya tidak membuat dirinya itu cinta, ya. Meskipun nanti saya contohnya dan Ustadz Akbar ini sering beda pendapat, ya. Kemudian mungkin diem-dieman, sering, ya. Alhamdulillah enggak sering, ya, ya. Mungkin sering diem-dieman, gitu, ya. Tapi satu sama lain masih saling melirik, ya, saling mendoakan, gitu, ya, karena di dalamnya ditumbuhkan rasa cinta. Bukan itu yang melirik, pertama. Gitu, saling perhatian. Mau perhatian tapi duluan biasanya seperti itu. Melirik kan melirik yang lain, bahaya. Iya. Kemudian yang kedua, supaya cinta itu ada, maka cinta itu punya konsep diciptakan, ya, bukan terjadi dengan sendirinya. Diciptakan, ya. Kemudian diciptakan dengan apa? Oh, ternyata rumah tangganya sudah mulai membosankan, bukan bosan dengan pasangan, ya, tapi bosan dengan rutinitas, ya. Ya, rutinitasnya ya seperti itu karena ya bertahun-tahun dengan satu rumah yang sama, gitu. Jadi mungkin istrinya bisa beliin baju buat suaminya, nih aku kasih hadiah, gitu. Kata Rasulullah SAW, menghadirkan cinta itu dengan apa? Satu, saling lempar senyum. Ya, teman-teman boleh catat, ya, menghadirkan cinta itu dengan menciptakan. Rasulullah menciptakan apa? Satu, saling lempar senyum. Ya, saling menyenangkan, artinya saling ceria, gitu, ya. Yang kedua, dengan saling memberi hadiah. Ya, saling memberi hadiah. Yang ketiga, dengan saling memuji. Nah, jadi dipuji. Ketika kita memuji pasangan, saat itulah cinta itu hadir. Nah, ternyata cinta itu punya ini, teman-teman. Kalau kita sudah berhasil menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan ada 3 sikap ketika orang sudah mencintai, ya. Jadi kita hanya ingin bersamanya, kita hanya ingin melihatnya, ya. Kita hanya ingin berbicara dengannya. Maka cinta itu harus kita dudukkan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita hanya ingin bersama Allah, menghabiskan waktu bersama Allah, kemudian hanya ingin melihat kalamullah, ya, dan hanya ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kita dudukkan cinta ini kepada Rasulullah, ya. Kemudian kita dudukkan cinta ini kepada orang tua, ya. Kemudian bagi istri, kita dudukkan cinta ini kepada suami, ya. Dan yang suami mencintai istrinya, kemudian memunculkan 3 sikap ini. Nah, kalau sudah punya 3 sikap ini, rumah tangga itu sangat harmonis, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya berantem, ya nggak bisa lama-lama. Kalau beda pendapat,
ya adalah salah satu yang mau ngalah di saat itu. Ya karena apa? Karena aku nggak pengen diem-dieman, aku pengen terus bersama kamu, aku pengen menyayangi kamu, ya aku pengen melihat kamu jangan kemana-mana gitu. Jadi suaminya tuh diharapkan selalu ada, istrinya diharapkan selalu ada. Coba lihat suami yang sedang keluar kota, kalau pengen pulang cepet-cepet ya itu karena punya rasa sikap cinta. Ya, kalau istrinya lihat suaminya pergi ke kantor, "Mas jangan lama-lama pulangnya." Nah, itu kalau punya ada komunikasi seperti itu, uh, insya Allah cinta itu akan mewarnai ya. Maka salah satu komunikasi dasar yang harus ada adalah harus menanamkan cinta. Kalau sudah mulai merasa kok aku jengkel sama suamiku dan memudar ya cintanya, tumbuh lagi, disiram lagi. Jadi cinta itu harus ada komunikasinya. Ya, itu komunikasi dasar yang pertama. Baik, komunikasi dasar yang kedua adalah Islam mengatur komunikasi suami istri layaknya persahabatan. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa pertama kali teman-teman nikah atau sekarang sudah ada yang menikah, ya, komunikasi suami istri itu harus menjadi seorang sahabat. Jadi hubungannya itu bukan bos dan karyawan, ya. Jadi bukan ada satu pihak yang harus ditaati gitu ya, karena Rasulullah ini kepemimpinan yang musyawarah ya. Beliau ini tidak diktator orangnya. Jadi kepemimpinan yang dimaksud itu bukan kepemimpinan diktator ya, tapi lebih menyayangi gitu ya, menerima diskusi dan sebagainya. Nah, jadi bukan bos dan karyawan di mana ada yang melayani, kemudian ada yang mengatur dan harus ditaati, bukan. Dan juga ya teammate ya, dan juga bukan pasangan apa ya namanya untung rugi sebuah bisnis ya. Kalau rugi bersama berantem, kalau untung bersama hura-hura gitu ya. Jadi bukan seperti itu, tapi persahabatan. Apa sih persahabatan itu? Tapi juga bukan sahabat dalam selimut ya. Artinya dia diam-diam menjadi musuh, bukan. Ini sahabat sejati ya. Dari bagaimana siapa namanya sahabat Nabi itu Abu Janda dengan Abdullah ya. Wahai Abu Janda, nanti kalau aku meninggal duluan, kamu harus tetap berjuang gitu. Dipegang tangannya bersama. Ya, kemudian kamu terus doakan aku gitu. Ya, terus kemudian yang Abdullah, yang Abu Janda mengatakan, harusnya kamu doakan, aku mati dulu. Kalau aku mati dulu, aku nanti syahid lebih dulu daripada kamu. Nah, jadi ini sahabat sampai surga ya, artinya saling menguatkan dalam ketaatan. Contohnya lagi Ayas dan Salamah ya. Ayas dan Salamah ini sahabat Nabi. Ayas bilang, wahai Salamah, nanti kalau aku mati, kamu yang nguburin aku ya. Kemudian, ya Abu Jandal. Tadi ngomongnya apa? Abu Janda. Oh, Abu Janda. Subhanallah, mungkin karena isunya sekarang ini Abu Janda ya. Kemudian Ayas dan Salamah. Ayas ini mengatakan, Salamah nanti kalau aku mati duluan, kamu kuburin aku ya. Kemudian Salamah mengatakan, tidak Ayas, nanti kalau aku mati duluan, kamu yang nguburin aku gitu. Ya. Kemudian keduanya berperang sebelahan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, qadarullah, keduanya meninggal sambil pegangan tangan. Itu kan sahabat, ya. Ya, saling sayang. Kalau satunya susah ikut sedih gitu ya. Dulu saya punya sahabat, saya nggak bisa makan pagi ketika itu masih belum uangnya karena 1 bulan itu habis gitu ya untuk dulu beli apa namanya pakaian syar'i. Jadi habis akhir bulan, terus kamu nggak makan nanti aja makannya sekalian siang, jadi pagi sama siang sama makan sore sama malam gitu. Jadi sehari cuma 2 kali. Nah kemudian nih makan barengan gitu, akhirnya separuhan gitu. Ini sahabat, artinya apa ya? Dia nggak mau melihat sahabatnya ini nggak makan. Aku makan, kamu makan. Kamu sedih, aku sedih. Bahkan sahabatnya menangis pun kita ikut menangis. Nah itu yang harusnya di apa namanya
ditumbuhkan di dalam rumah tangga bahwa ketika suaminya sedih, ya istrinya ini yang paling sedih. Ya supaya suaminya tidak sedih, maka istri selalu menyenangkan. Karena yang paling sedih ketika suami sedih adalah diri kita sendiri gitu. Begitupun dengan laki-laki. Ketika melihat istrinya nangis, bukannya ayo nangis, mesti nangis. Mungkin ada ya tipe-tipe suami seperti itu ya. Ayo mesti nangis, senengnya nangis, bisanya cuma nangis. Nah, jangan seperti itu. Nggak ada sahabat ketika nangis, mesti nangis, capek lihat kamu nangis. Enggak ya, sahabat itu ketika melihat sahabatnya nangis, ya ikut nangis gitu. Nah, ini mana, Bi? Bentar ya. Ya, ini ya best friend ya. Tidak ada persahabatan yang lebih besar di antara dua ruh dibandingkan persahabatan di antara pasangan suami istri. Nah, jadi harus jadi best friend ya. Kita harus saling memahami, kita harus saling sayang, kita bahkan punya visi bersama. Yuk, biasanya kalau temenan tuh mau masuk kuliah bareng, kamu nanti masuk sini, aku masuk sini gitu ya. Artinya kita punya tujuan bersama, langkah bersama, pegangan tangan bareng, apa-apa bareng gitu. Jadi itu persahabatan. Ini yang harus ditekankan ya, kita ini bersahabat ya. Kemudian yang ketiga ya, komunikasi dasar yang harus dimiliki adalah Islam mengatur komunikasi suami istri layaknya pakaian. Nah, apa itu pakaian, teman-teman? Ya, pasanganmu adalah pakaianmu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, istri-istri adalah pakaian untuk kalian. Ini ditujukan untuk laki-laki ya. Demikian pula kalian, wahai laki-laki, merupakan pakaian untuk mereka. Artinya apa? Pakaian itu untuk menutupi jeleknya apa yang ada di dalam badan ya. Di dalam badan ini ada panu, ada koreng gitu ya. Ada apalagi luka ya, ada besetan gitu ya. Dan macam-macam apa yang ada di dalam badan kan ditutupi sama pakaian, dan pakaian itu sifatnya adalah diam. Ada pakaian bilang, nih di dalam tubuh yang aku tutupi ini ternyata ada korengan gitu. Enggak, karena apa? Sifat pakaian itu kan diam karena dia benda. Maka di sini diminta suami istri itu tidak mengungkit kekurangan dalam berdialog gitu ya. Contoh, seorang istri mengungkit, kamu tuh kalau diajak ngomong nggak mudengan, itu nggak boleh ya. Berarti dia bukan pakaian terbaik untuk suaminya. Karena apa? Karena mengungkit koreng ya kejelekan dari suaminya. Atau yang suami bilang ke istrinya, aku baru lihat perempuan cerewet banget kayak kamu gitu misalnya ya. Ya Allah, jahat banget ada suami kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Itu kalau udah jengkel banget mungkin ya ada laki-laki kayak gitu. Nah, tapi yang dimaksud adalah ketika berdialog, berkomunikasi, kemudian mengungkit atau membuka kelemahan pasangan itu fatal ya. Itu komunikasi yang merugikan, yang tidak baik, dan itu harus dihilangkan, tidak boleh ada komunikasi kayak gitu. Nah, ya itu komunikasi dasar. Kemudian selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa pasangan adalah sejenis dengan diri kita sendiri. Ini komunikasi selanjutnya. Apa itu? Teman-teman pasti sudah tahu ayatnya ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Nah, ini komunikasi yang harus teman-teman sadari. Nah, kalau misalnya ada dari kita merasa suamiku tuh nggak sabaran deh, atau dari suaminya merasa istriku kok marah-marah terus gitu ya, kok nggak berhenti ngomongnya. Nah, ini komunikasi yang diminta adalah bermuhasabah, karena pasangan kita itu cerminan kita. Jadi Allah ini memberikan cermin di dalam rumah tangga ya pasangan kita. Apa yang kita lihat kalau kita melihat cermin? Diri kita sendiri. Maka lihatlah pasangan itu adalah diri kita. Nah, kalau misalnya melihat istrinya cerewet, yang diminta komunikasi sama Allah, komunikasi dari Allah adalah lihat diri kita. Berarti diri kita ini adalah orang yang kurang sabar, karena cerewet itu kan hasil dari ketidaksabaran. Ya, oh berarti diri saya tidak sabar menjadi seorang suami, ya, atau seorang istri.
orang kok cuek banget, nggak perhatian gitu. Ya kita bisa perhatikan diri kita. Ya berarti kita menjadi istri yang tidak perhatian. Ya, istri yang suka menuntut, istri yang ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau memperbaiki komunikasi bukan dengan membuka kelemahan. Harusnya kamu tuh kayak gini, harusnya kamu tuh kayak gini, bukan. Tapi Allah minta yang pertama jangan ungkit, yang bukan yang pertama, yang ketiga ya, yang ketiga tadi, jangan ungkit kekurangan pasanganmu. Kemudian selanjutnya muhasabah dulu. Jadi yang dimaksud komunikasi itu gitu. Muhasabah dulu agar supaya apa? Agar yang dimaksud oleh Ustadz Akbar tadi, komunikasi itu harus dilakukan secara sadar. Dari pengirim sampai ke penerima, itu keduanya sama-sama komunikasinya ini membangun ya, konstruktif gitu. Ya. Nah, itu apa yang diharapkan oleh Allah. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan pasangan, lihat dirimu sendiri itu ya. Apakah dirimu sudah baik? Kalau belum, Allah minta perbaiki diri kita. Kita jadi orang yang lebih sabar, kita jadi orang yang lebih terima, kita menjadi orang yang lebih taat. Kita lihat perubahannya. Insya Allah nggak lama, nggak sampai 15 tahun baru pasanganku berubah, enggak. Insya Allah Allah akan menjawab dengan cepat bahwa pasangan kita pun akan berubah. Gitu ya. Lagian kalau misalnya seorang perempuan cerewet dan melihat suaminya sabar, suatu saat akan berubah kok, tidak menjadi cerewet lagi ya. Dan kemudian ketika suaminya atau laki-laki melihat perempuan melihat suaminya marah gitu ya, pemarah, coba istrinya lebih sabar, lebih ikhlas, lebih taat, mendoakan, nanti suaminya bisa berubah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir, nah ini Islam mengatur suami istri harus saling rahmah. Rahmah itu apa? Teman-teman bisa baca di sana. Dalam kamus Al-Munawir dijelaskan rahmah berasal dari kata rahimah yarhamu rahmahan wa marhamatan. Kasihan, kasih sayang, rahmah. Ibnu Faris dalam Al-Maqyis menyebutkan kata yang terdiri dari huruf ro, ha, dan mim pada dasarnya menunjukkan, nih ya teman-teman bisa digarisbawahi, kelembutan hati, ya, belas kasih dan kehalusan. Sampai sini dulu. Jadi kedua belah pihak suami maupun istri Allah meminta supaya kalau berkomunikasi itu punya lembut, yang hatinya tuh yang lembut, ya. Kemudian kalau berkomunikasi itu punya rasa belas kasih dan dengan kehalusan. Ini yang diminta, ya. Kemudian menurut Muhammad Murtado Al-Zabidi, rahmah memiliki dua pengertian, yaitu ta'atuf dan riqoh, kelembutan. Jadi kasih sayang dan kelembutan, teman-teman. Jadi harus punya ya dalam berkomunikasi. Oke, tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi cinta. Kedua, apa tadi? Kok malah lupa. Persahabatan. Ya, best friend. Yang ketiga adalah komunikasi pakaian, tidak membuka kejelekan pasangan satu sama lain. Ya, kemudian yang keempat, komunikasinya adalah muhasabah. Yang kelima, kedua belah pihak berkomunikasi dengan rahmah, ya. Dan rahmah itu teman-teman itu adalah sikap aktif, bukan pasif. Jadi setelah mengikuti kelas ini, tuh kemarin aku dengar tuh, kamu tuh harus rahmah, kamu tuh harus lembut. Dirinya sendiri ngomongnya keras, ya. Jadi yang dimaksud aktif itu adalah kita ini melakukan kasih sayang, bukan menanti kasih sayang, gitu ya. Jadi kita yang menyayangi suami, ya. Jadi aktif, kalimat rahmah itu, kata rahmah itu aktif, bahwa rahmah ini bisa terjadi ketika aku melakukan. Nah, jadi bukan ketika aku menerima, tapi aku melakukan, gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya teman-teman pembahasan rahmah dan sebagainya. Ini ada di kelas Sekolah Pernikahan Nubuwah. Insya Allah dibuka di bulan Ramadan. Ya, angkatan ke berapa sih? Ke-12 ke-12 ya. Nanti akan ada pengertian tentang memberi ya, itu terkait cinta dan suka. Apakah hubungan ini tuh hubungan cinta, apakah hubungan suka? Ya, jadi teman-teman nanti
bisa ikut kelasnya di bulan Ramadan ya, insya Allah. Ya, lanjut. Nah, ini baru kita spesifikkan bagaimana berkomunikasi dan bagaimana berkomunikasi dengan laki-laki. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan perempuan, teman-teman? Ini kita bahas dari sisi perempuan, di mana saya tuju untuk laki-laki. Ya, bukan untuk perempuan loh. Nanti akhirnya perempuan-perempuan di sini merasa terbela kan. Nah, ya. Di mana teman-teman yang perempuan di sini akhirnya merasa dibesarkan hatinya, tuh kan aku tuh harus dingertiin aku. Nah, enggak seperti itu ya. Nanti juga ada nasihat untuk perempuan setelah ini. Nah, ini saya fokuskan untuk laki-laki supaya paham bagaimana alur komunikasi kepada perempuan. Nah, perempuan itu, teman-teman, ikhwah fillah, mereka itu besar perasaannya. Kenapa? Karena di SPN juga dijelaskan secara detail, tapi di sini kita persingkat, di mana yang dinamakan besar perasaannya itu perempuan ini otaknya kanan dan kiri saling berkesinambungan, sehingga otak kanan yang penuh dengan emosi itu mempengaruhi otak kiri yang penuh dengan rasional, ya, dan kemudian sambungan neurotransmitternya ini sangat banyak sekali, di mana akhirnya perempuan itu bisa berpikir sambil berperasaan, ya, bisa berpikir sambil berperasaan, sehingga perempuan ini diperbandingkan gitu ya antara akal dengan perasaannya. Perasaan perempuan itu 9:1, satunya itu rasionalnya. Nah, itulah kenapa perempuan itu dalam fitrah yang kemarin saya sampaikan ya, pekan lalu saya sampaikan, perempuan itu lebih sensitif ya. Nah, oleh karenanya ketika perempuan itu besar perasaannya, apa yang harus laki-laki lakukan yaitu menyentuh perasaannya. Ya, jadi jangan diajak debat, salah, ngajak debat perempuan itu salah ya. Kenapa? Nggak akan kalah perempuan itu. Karena dia berdebat dengan perasaan. Artinya apa? Selama dia emosi, selama itu mulutnya ngomong, gitu ya. Jadi kalau dia masih emosi, ya mulutnya masih ngomong. Entah bener apa salah, sambil ngomongnya gagap-gagap, bodo amat, yang penting hajar terus gitu ya. Karena dia masih emosi. Nah, jadi kalau ngajak debat perempuan salah. Kenapa? Ya karena mereka nggak akan berhenti. Dia selalu merasa benar gitu. Nah, oleh karenanya, kalau sudah tahu bahwa perempuan ini besar perasaannya, nggak usah ngajak debat, tapi sentuh perasaannya dengan apa. Nah, yang Ikhwan boleh mencatat, yang perempuan juga boleh nyatet buat nasihat kakak iparnya atau adik iparnya yang sudah menikah. Yang pertama, the power of touch. Komunikasi dengan perempuan itu harus dengan sentuhan, ya. Ada perempuan-perempuan yang susah menguasai emosi karena memang dia tidak pelajari itu, mungkin dari orang tua, dari lingkungan dia nggak dapat bagaimana menguasai emosi, apalagi kalau ada inner child, mungkin dia punya trauma masa lalu, ya. Perempuan-perempuan ini punya 90% ya ikhwah fillah untuk mengalami yang namanya trauma. Nah, oleh karenanya kalau ada perempuan yang suka bernada tinggi terus ngomongnya nggak tenang, bentar ya. Abi, sebentar ya teman-teman. Oma telepon kemana ini? Bentar ya, sebentar. Nih, bentar ya teman-teman. Lagi ngisi. Ya, jadi tadi saya mana sentuh perasaannya ya. Jadi yang pertama, komunikasi dengan perempuan itu ketika tahu besar perasaannya, dia harus the power of touch ya. Nadanya tinggi, susah ngatur emosi. Kalau laki-laki dalam keadaan sadar melihat istrinya seperti itu, datengin, nggak usah dijawab, datengin, langsung disentuh punggungnya, sabar, itu sabar. Dah ingat Rasul. Nah itu suami soleh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau perempuan nadanya tinggi, ya tiba-tiba disentuh, coba
diobservasi, diteliti coba. Nanti kalau ada temennya lagi marah-marah, sentuh punggungnya aja deh. Apalagi sentuh pipinya ya. Sentuh punggungnya aja kalau misalnya memang dalam keadaan jauh gitu ya. Dikatakan sabar. Nadanya bisa turun. Emosinya seketika langsung set. Jadi yang disentuh itu perasaannya. Jangan ngajak dia mikir, susah. Nanti ada kok yang ketiga, ya ini ya, sulit berpikir. Perempuan tuh susah berpikir. Yang kedua, tadi the power of touch ya. Yang kedua, menangani besar perasaannya perempuan, rendahkan suara. Rendahkan suara ya. Jadi kalau misalnya laki-laki memang sedang marah, ya mendingan diam dulu atau tinggal saja pergi. Kalau bisa rendahkan suara. Beda sama lembutkan suara. Nanti untuk laki-laki, perempuan ada tuh nanti lembutkan suara. Kalau ini rendahkan aja suara. Rendahkan itu gimana? Contoh dia lagi marah-marah, laki-laki seorang suami bisa mengatakan, "Dek, udah toh, kita nggak usah berantem kayak gini, kasihan tuh anaknya." Misalnya seperti itu kan nggak lembut ya, maksudnya itu tegas gitu kan, tapi suaranya rendah. Nah kalau perempuan yang tadinya suaranya tinggi kemudian dengar suara rendah, perempuan itu pintar apa sih, menduplikat gitu ya, dia tuh senang meneladani gitu, mencontoh perempuan itu ya. Karena dia sulit berpikir jernih, dia hanya bisa mencontoh apa yang dia suka. Oh ternyata dia suka dengan gaya bicara ini. Nanti nadanya turun perempuan itu. Nah laki-laki harus tahu rumusnya. Oh ternyata perempuanku yang sangat cerewet ini, pertama kalau udah mulai cerewet, tak sentuh. Ya, mungkin jangan pipi lah, punggung. Biasanya kalau pipi, apa sih? Langsung ditangkis tok gitu. Ya, mungkin punggungnya sabar gitu. Kemudian rendahkan suara. Yang ketiga, bicaralah lebih dekat ya. Maka laki-laki itu lemah dengan mata, perempuan itu lemah dengan telinga. Oleh karenanya kalau mau istrinya itu tenang, istrinya itu punya emosi yang baik, biar nanti kalau istrinya tenang bisa didik anak-anaknya dengan baik, maka jadilah suami yang kalau bicara itu lebih dekat. Ya, lebih dekat, kalau bisa sedekat mulut kepada telinga. Dekat sekali ya, sambil disayang. Nah itu biasanya perempuan mau sesusah apapun perintah ya, dia mau taat karena senang, karena sayang gitu, karena paham perempuan itu yang disentuh adalah hatinya ya. Bicaranya lebih dekat, jadi jangan jauh-jauh. Kemudian yang keempat, berikanlah hadiah ya. Perempuan ini senang sama sesuatu yang bersifat hadiah ya, sesuatu yang bersifat mengejutkan. Yang terakhir ya, kalau sudah disentuh, rendah suaranya, bicaranya lebih dekat, ya sudah ngasih hadiah, ya masih cerewet, masih nyebelin, coba kalau lagi marah diemin sebentar. Karena mendiamkan seorang perempuan itu, meskipun perempuan merasa sakit hatinya, aku didiemin sama suamiku gitu misalnya, tapi sebetulnya perempuan ini sedang dikasih kesempatan mengganti hatinya dengan akalnya. Jadi dikasih kesempatan buat mikir. Itu yang diminta Rasulullah ketika istrinya nusyus ya, mulai berani dalam meninggikan suara kepada suaminya. Sang suami ini diminta tinggalkan dulu istrimu ya, supaya dia bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Ini ketika besar perasaannya itu ada 5 tips ketika tahu bahwa perempuan itu baperannya pol, sensitifnya luar biasa. Ya, senggol tuh tampar. Astagfirullahaladzim ya. Kalau di sini kan senggol kayak gitu ya, marah gitu ya. Kemudian ini yang kedua, otak multi kanan dan kiri. Nah, karena kanan dan kiri ya, jadi mereka itu bisa lain muka ya, lain muka, lain hati, lain lisan ya. Jadi lisannya bilang enggak, mau enggak ke sana karena lagi marah, enggak, tapi wajahnya marah, hatinya jawab iya aku mau. Nah jadi antara mulut, wajah sama hati itu bisa beda semua gitu. Nah oleh karenanya kalau laki-laki menemui istrinya punya tiba-tiba bersikap seperti ini, saya rasa hampir sebagian besar
kemungkinan perempuan tuh seperti ini ya, atau ada Khadijah akhir zaman ya, dengan kedewasaannya kemudian bisa menyikapi emosinya dengan baik. Biasanya perempuan gitu, nggak mau gitu, tapi nggak maunya wajahnya marah, dalam hati pingin iya gitu ya. Nah, ketika suami melihat ada istrinya seperti itu, yang pertama ya, jangan semua ucapan dimasukkan ke hati ya. Contohnya, kamu itu suami yang nggak baik tau nggak? Nah, itu tapi kan adanya sambil tinggi ya, wajahnya sambil berapi-api, tapi di dalam hati sebetulnya istrinya mengatakan, aku tuh pengen disayang gitu ya. Jadi beda suara. Nah, ini laki-laki, kenapa kemarin pekan lalu saya mengatakan tidak boleh punya sifat atau sikap fitrahnya sensitif. Istriku mengatakan aku tidak baik. Ya udah kalau gitu, kamu cari laki-laki yang seperti apa? Kamu mau cerai, mah? Itu nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh sensitif. Istriku lagi marah, berarti nggak usah dimasukin ke hati. Ilangin kata-katanya. Karena ketika perempuan lagi marah, itu 100% berbeda sama hatinya. Ya, dia cuma pengen ditenangin, disabarin gitu. Kok ya nggak peka-peka gitu ya. Oh iya teman-teman, salah satu sifat orang solih adalah memiliki rasa peka. Nah, maka supaya laki-laki itu memiliki sifat peka, dekat-dekatlah dengan ilmu Islam. Insya Allah nanti peka kok sama istrinya. Banyak orang nggak pernah pacaran, ya, tapi karena dia solih, dia belajar, dia punya guru, dia sayang sama istrinya, dia kasih hadiah buat istrinya, dia cium kening istrinya, ya, dia sayang ya. Kemudian ketika seorang suami melihat istrinya berlain-lain wajah seperti ini. Yang kedua, tadi yang pertama kan jangan semua dimasukin ya ke dalam hati. Yang kedua, lebih membaca raut wajah ketimbang mulut ya. Yang kedua, lebih membaca raut wajah. Yang ketiga, peka. Ya, peka menjadi tanda lelaki solih. Dah, baik. Yang ketiga, nah ini ikhwah fillah. Para ikhwan, laki-laki, perempuan itu punya kelemahan. Mereka ini punya kesulitan dalam berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bertobatlah wahai kalian perempuan, terkhusus wanita-wanita akhir zaman. Kenapa? Karena aku melihat perempuan itu paling banyak masuk di neraka jahanam, neraka paling bawah. Ya, kenapa? Alasannya yang pertama, karena mereka kufur nikmat terhadap suami. Apa itu kufur nikmat? Suaminya, kata Rasulullah, suaminya ini melakukan kebaikan dalam waktu 1 tahun, tetap seorang istri itu akan mengatakan, kamu itu tidak pernah baik sama aku. Itu ya, itu kufur nikmat. Yang kedua, karena lemah akal katanya, kata Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud dengan sulit berpikir. Ya, di jam 5.03 ya, Bu. Nah, sulit berpikir ini artinya, yang pertama, ya, teman-teman bisa catat ya, karena nggak saya tulis di sini. Maka seorang laki-laki itu harus membimbing dan mengarahkan. Harus dibimbing. Karena perempuan tuh kasihan, Bi. Perempuan tuh kasihan loh, mas-mas yang ada di sini. Karena saya juga perempuan ya. Nanti ada kok giliran dari laki-laki berkomunikasi dengan laki-laki. Perempuan tuh kasihan. Kenapa? Dia itu bingung sendiri. Pingin meninggalkan emosinya tapi masih emosi. Dia pingin selesai masalahnya tapi ya gimana caranya, dia nggak mudeng gitu, karena ya laki-laki mungkin nggak pernah merasakan bagaimana hormon-hormon di dalam tubuh ini lebih besar perasaannya daripada rasionalnya kan gitu. Susah. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengatakan, pergilah kalian umroh dan dekatlah kepada Allah. Nah, cara satu-satunya adalah supaya tidak lemah akal, yaitu perempuan dekat dengan Allah. Maka yang pertama, laki-laki bimbing dan arahkan. Yang kedua, sabar dengan suasana hatinya. Sabar ya. Suami saya aja sering ngomong, kok bisa ya dek Nana itu 5 menit ketawa, 5 menit marah, 5 menit ketawa lagi katanya. Bisa aja ya, perempuan seperti itu. Maka sabarlah dengan suasana hatinya. Kemudian yang ketiga, apresiasi yang dia lakukan. Nah, jadi kalau perempuan melakukan sesuatu ya, dia senang daripada dikritik misalnya lagi beres-beres rumah gitu ya, perempuan itu daripada
harusnya tempatnya jangan di sini, tempatnya di sini aja, misalnya gitu. Itu logis kan, itu kan saran gitu. Perempuan nggak terima kayak gitu. Karena apa? Sulit berpikir jernih, ya. Padahal cuma segitu toh, tapi ya Allah bapernya nggak karuan. Nah, daripada diarahkannya seperti itu, ya lebih baik diapresiasi dulu. Ih, bagus banget rumahnya, padahal nggak sesuai hati ya. Ngechat misalnya, ada perempuan ini cerita dari orang, dia itu ngecat kamarnya, jadi itu lobby yang bulat gini, pokoknya bulat-bulat gitulah. Ketika suaminya kerja, kemudian warnanya pink, ya. Ya Allah, perempuan tuh ngecat kira-kira capek apa seneng? Capek kan ya. Ketika sudah selesai suaminya protes. Kok kamarnya jadi kayak gini lah, istrinya merasa tidak terima. Nah, daripada seperti itu, ih bagus banget kamarnya. Kok warnanya pink misalnya gitu. Nah, tapi udah bagus duluan gitu. Iya pink soalnya kan anak kita gini gini gini. Nah, gitu ya. Jadi lebih diapresiasi. Selanjutnya ya, yang keempat, ingat nasihat Rasul ya para ikhwan. Ingat nasihat Rasul yang keempat, yaitu berbuat baiklah kepada wanita. Ya, nanti Abi bisa jelasin ya bahwa perempuan itu bengkok ya. Nanti di kelas ikhwan biasanya dijelaskan oleh Ustaz Akbar. Baik, gitu ya. Ini mana? Oh, mana tadi ya? Oh, belum ditulis ya. Tadi bagaimana laki-laki berkomunikasi dengan wanita seperti tadi ya. Ada nasihat sebelum pindah ke ikhwan, sebelum pindah ke laki-laki. Nasihat untuk para wanita yang ada di sini. Satu, atur perasaan dan tajamkan rasional. Boleh dicatat ya. Jadi atur perasaan dan tajamkan rasional. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang berhasil mengikis perasaan, ya, mengatur perasaan dan tinggi rasionalnya, tinggi sekali rasionalnya, ya, sehingga bisa diajak komunikasi, ya, bisa diajak maju sama suaminya, karena suami ini kan pingin punya istri yang dewasa, yang ngayomin gitu ya, sehingga untuk mengatur perasaan dan menajamkan rasional, perempuan ini wajib untuk apa? Bertolakul ilmi, ya, memasukkan ilmu-ilmu Islam ke dalam dirinya. Yang kedua, nasihat untuk para wanita, dekati Allah ya agar lebih sabar. Yang ketiga, menjadi dewasa mendampingi suami. Ya. Itu nasihat untuk perempuan, menjadi dewasa mendampingi suami. Baik, ini sedikit ya. Dikit lagi, mungkin 5 menit lagi, bagaimana berkomunikasi dengan laki-laki. Nah, ini untuk perempuan yang ada di sini. Bagaimana berkomunikasi dengan laki-laki, maka teman-teman harus tahu yang pertama, laki-laki itu berpikir dengan satu sisi. Pekan lalu sudah saya jelaskan ya, yaitu laki-laki itu fokus. Ya, dia nggak punya sambungan antara otak kiri dan otak kanan, sehingga ketika berada di otak kiri ya sedang di otak kiri. Nah, oleh karenanya, pertama, untuk menyikapi cara berpikir laki-laki yang seperti ini, yang pertama sabar dalam berbicara, ya, sabar. Orang suaminya lagi ngetik di laptop, tiba-tiba ngomong, cepat sekali ngomongnya perempuan, ya. Tiba-tiba kalau suaminya nggak merhatiin, nggak perhatian. Nah, ini kan bukan nggak perhatian, karena di sini ada komunikasi yang tidak difahami, di mana seorang laki-laki ini berjuang untuk mengalihkan dari yang otaknya di kiri menuju ke kanan, menjadi pendengar untuk istrinya itu butuh waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau tahu laki-laki itu berpikirnya satu sisi, maka bicaralah dengan laki-laki itu lewat eye contact, mata ke mata. Nah, kalau teman-teman ingin dapat perhatiannya laki-laki, mau didengarkan oleh laki-laki, maka bicaralah dengan menatap, ya, menatap wajahnya. Ya, artinya kalau dia menatap kita, berarti dia perhatian. Kalau belum menatap kita, tunggu dulu, santai. Ya, nanti kalau sudah mulai matanya menatap kita, baru kita ajak ngomong. Nah, baru jadi jangan sampai ngomong, kamu nggak mau dengar sih diajak ngomong, ya nggak mau dengar, orang lagi kemana, kamu ngomong apa nggak paham, ditambah suaranya cepat, nadanya tinggi, der gitu rasanya ya, Bia. Ada ya perempuan seperti ini, banyak ya, banyak. Nah, yang kedua tadi bicara dengan eye contact, pastikan dia itu
sudah siap mendengar kita. Yang ketiga, laki-laki itu kan susah antara otak kanan dan otak kiri ya. Maka kalau ngomong sama laki-laki itu bicaralah dengan senyum, dengan ceria. Dia akan lebih mudah paham ketimbang dengan emosi negatif. Kalau emosinya negatif, laki-laki itu menangkapnya di otak kanan. Sedangkan kita sedang bicara, jelasin panjang kali lebar untuk masuk ke otak kirinya. Tapi karena kitanya merengut, kitanya marah, akhirnya dia pahamnya istriku lagi marah gitu ya. Istriku lagi marah ini, aku nggak ngerti dia ngomong apa gitu ya. Nah, oleh karenanya kalau mau bicara dengan laki-laki itu dengan ceria ya. Kalau bisa acting lebih bagus ya. Jadi tersenyumlah setiap saat ya Bi ya. Kadang-kadang saya juga nggak ingin senyum, tapi ya supaya suami paham, saya senyum terus. Ya Bi ya, padahal salah saya diem. Gitu Bi. Jadi cara ngomong sama suami itu gitu. Supaya apa? Supaya paham gitu. Jadi satu jalan, tersenyumlah di hadapannya, itu yang ketiga. Yang keempat, jika suami sedang marah, lembutkan suara kita atau lebih baik diam. Jadi pilihannya dua kalau lihat suami marah. Pertama, melembutkan suara. Yang kedua, diem. Ya, melembutkan suara itu apa? Ya maaf ya, Pi ya. Maaf ya, gitu. Saya biasanya seperti itu. Ya maaf ya, Denana salah, gitu. Jadi lembut, bukan rendah. Iya, aku tahu Mas, kamu... Nah, misalnya seperti itu nggak suka. Bukan merendahkan suara, tapi lembutin suaranya. Kalau misalnya nggak bisa lembut, cukup diem. Tinggalin aja, nggak apa-apa. Ya, daripada menanggapi. Kalau menanggapi pasti nadanya perempuan lebih tinggi. Nah itu bahaya. Nah yang kelima, jangan masukkan perkataan ke dalam hati. Nah kalau laki-laki sedang marah, ya nggak usah dimasukin ke dalam hati. Kemudian yang kedua, laki-laki punya otak prefrontal, teman-teman. Otaknya laki-laki itu nggak sempat untuk merasakan yang namanya emosi, bingung, enggak. Mereka ini solutif orangnya, solusi. Maka kalau tahu suami seorang laki-laki itu adalah solusi, yang pertama bantulah memecahkan masalah, ya. Seperti Khadijah binti Khuwailid, wahai Khadijah, wahai istriku, aku bertemu dengan malaikat, ya malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, mari aku antarkan ke Waraqah bin Naufal. Ya nggak ada tuh ngomong, masa ceritanya gimana, nggak ada kayak gitu. Oh, kamu ngantuk nggak? Kamu mimpi nggak ada kayak gitu. Jadi kalau suami sedang berpikir sedang bercerita, Dek nanti kayak gini. Oh, baiknya gimana Mas? Misalnya seperti itu. Nah, dibantu memecahkan masalah. Ya, yang kedua detailkan lebih baik. Ya, dari yang dia pikirkan. Karena apa? Karena perempuan lebih bisa membayangkan satu situasi dengan konsekuensinya. Nanti kalau kita berangkatnya sekarang, nanti kita bakal kayak gini Mas. Sedangkan kalau kita berangkatnya besok tuh nanti kayak gini. Suami dikasih pertimbangan, oh nanti suami bisa milih mana yang lebih baik. Gitu. Oke. Yang ketiga, perempuan itu sedikit nih teman-teman. Sedikit banget perempuan yang bisa kayak gini. Yaitu lebih banyak mendengarkan suaminya. Ini sedikit perempuan yang mau dengerin suami. Maunya minta didengerin terus. Nah, kalau perempuan lebih suka mendengarkan keluh kesah suami ya. Suami ini nanti kalau ada apa-apa mintanya ya solusinya ke istrinya, cerita apa-apa ke istrinya gitu. Kemudian yang keempat ya, maka kenyangkanlah perut suami. Kenyangkanlah perutnya ya, agar lebih maksimal dalam berpikir. Biasanya kalau mau ngajak ngomong sama seorang laki-laki, tiba-tiba dia nggak nyambung dan gampang emosi, jangan ikutan marah. Sang istri bisa dilihat dulu apakah dia sedang lapar atau tidak. Kalau lagi lapar biasanya marahan. Ya nggak cuma saya tahu suami saya ya, tapi kakak-kakak saya punya kakak 3 itu kalau lagi lapar emosian semuanya. Apakah gitu para ikhwan? Ya enggak sih? Kalau lagi lapar tuh nggak bisa diajak mikir ya. Kalau lagi lapar baper ya. Lagi lapar baper ya. Oke, yang ketiga yaitu ego yang sangat tinggi. Kenapa egonya sangat tinggi? Karena rasionalnya sangat tinggi, perbandingannya 9:1 loh. Rasionalnya tinggi sekali loh. Mereka ini laki-laki bisa memvisualkan betapa dia direndahkan oleh orang lain. Ya. Nah, oleh karenanya yang pertama kalau tahu ego suami tinggi,
Yang pertama ya, para muslimah menjadi dewasa untuknya. Ya, jangan kekanak-kanakan terus, jangan ngambek terus. Ya, kita kan sudah bukan anak kecil umur 5 tahun yang dikit-dikit ngambek gitu, dikit-dikit pengen dikasih hadiah gitu. Ya, sekali-kali memang punya fitrah seperti itu, tapi menjadi dewasa itu adalah suatu akhlak mulia gitu dari seorang muslimah. Ya. Kan ada muslimah menjadi dikatakan solihah ketika apa? Muslimatin, mukminatin, konitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Ya, jadi dia solihah. Ya, makanya saya sering doakan semoga laki-laki mendapatkan wanita yang solihah. Ya, supaya apa? Mendapatkan kedewasaan darinya. Mau dapat perempuan yang kekanak-kanakan terus kan, marah-marahan terus, drama terus, kan dikira enak, padahal semakin drama semakin sakit hatinya. Yang kedua, menghadapi ego suami yang tinggi, mengayomi dan memanjakannya. Ini sedikit sekali, biasanya yang pengen dimanjain tuh istri. Coba dimanjain suaminya, dipakein masker mukanya, dipijitin, ya. Suami saya tuh kalau mijitin sambil megang HP, pijit-pijit gitu. Ya, tapi saya kalau mau mijitin suami ya karena pengen jadi perempuan yang sedikit itu, ya memanjakannya, menyayanginya, dipijitin, dirawat wajahnya, dirawat rambutnya, nanti pakai parfum yang ini ya, nanti pakai baju yang ini ya. Nah, diayomi ya. Kalau egonya bisa didapatkan ya, maka dia menjadikan istrinya itu adalah sebuah rumah gitu. Yang akan terus dia datangi untuk pulang. Yang ketiga, ketika egonya sangat tinggi, ingat seluruh kebaikannya. Untuk apa? Untuk menghindari melihat keras dari seorang suami. Gitu. Yang keempat, ketika egonya sangat tinggi, teman-teman yang muslimah bisa memuja dan sangat melayaninya. Coba dipuja suaminya. Ya, saya paling senang melihat seorang istri yang sangat mencintai suaminya bagaikan cinta pertamanya, tidak membandingkan dengan mantan-mantannya, memujanya sepenuh hati bahwa dia adalah lelaki yang paling baik, laki-laki yang paling ganteng, laki-laki yang paling aku sayangi, cintai di dunia ini, misalnya seperti itu. Semakin dipuja, insya Allah semakin baik. Nah, yang terakhir nasihat untuk laki-laki, dekatkan diri pada Allah agar mampu jadi pemimpin yang baik dan mudah menahan ego. 2, tinggikan ilmu agama ya agar mampu menjalani segala sesuatu dengan terarah. Yang ketiga, menjaga wanita seperti nasihat Rasul ya, jangan disakiti para perempuan itu karena mereka itu kasihan sekali dalam menghadapi emosinya sendiri. Yang keempat, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Ya, jadi sayangi keluarga lebih dari apapun. Ya, kalau mau tahu laki-laki itu baik atau enggak, lihatlah dia di dalam keluarga. Ya, bukan lihat dia di luar rumah. Orang di luar rumah itu pasti bagus karena apa, pencitraan. Tapi kalau dia baik di dalam rumah, maka di luar pun baik. Insya Allah seperti itu. Mungkin gitu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekarang boleh dibuka sesi tanya jawab ya, Abi ya. Ya. Silahkan teman-teman semua. Mau buka langsung boleh ya? Buka langsung atau boleh jadi tanya jawab. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait komunikasi suami istri? Mengangkat tangan. Oh iya, Pak Koni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Ustazah. Suaranya kok enggak ada ya? Kurang keras ya, Usia? Ada enggak suaranya teman-teman? Kalau begini bagaimana Ustazah? Speaker. Coba. Oh, ada. Ya, ulangin lagi. Ya, Ustazah. Boleh diulangi? Iya, Ustazah. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz dan Ustazah. Mau bertanya Ustazah. Tadi kan ini ya Ustazah, salah satu sifat perempuan itu adalah apa ya Ustazah, kayak mudah mengingat gitu ya. Maksudnya selalu teringat gitu. Bagaimana ya Ustazah tipsnya untuk para istri ataupun para calon istri gitu, supaya nanti kelak kalau misalnya ada suatu misalnya ada suatu permasalahan gitu tidak teringat gitu atas kesalahan suaminya dan nggak mengungkit-ungkit lagi gitu, dan bisa jadi
apa ya, pemaaf gitu Ustazah, bisa muhasabah itu gimana Ustazah? Apalagi pada saat emosi itu kan rata-rata kayak jadi alis sejarah gitu ya untuk mengingat gitu. Terus yang kedua Ustazah dan Ustazah, em, apa itu? Oh iya, tadi yang untuk saran-saran untuk melakukan itu ke perempuan, ke istri ataupun ke suami itu apakah juga bisa ya Ustazah untuk diterapkan ke keluarga yang lain, misalnya ke ayah, ibu, adik atau kakak gitu Ustazah? Ustazah. Ampun Ustazah. Oke, siapa? Allah khair. Ya, bagaimana supaya seorang istri menjadi seorang yang pemaaf? Tadi sudah dikasih nasihat ya. Yang kedua, kalau nggak salah, dekatkan diri sama Allah. Ya, mbak-mbak muslimah solihah. Jangan berhentilah untuk berilmu, memahami Allah gitu. Karena nanti Allah yang akan merasuk ke dalam hati sehingga hati yang sempit ini jadi lapang. Makanya kan Robis Rohli Sodri ya. Jadi lapangkanlah dadaku. Nah, lapangkan dada itu kan karena Allah Maha Besar sehingga hati kita pun menjadi hati yang besar, hati yang lapang, menerima perbedaan, menerima luka ya. Saat itu kan luka. Tapi kita menerima, kemudian kita muhasabah, kita memahami, kita kemudian kembali sayang lagi. Nah, jadi bagaimana supaya kita menjadi pemaaf, menjadi lebih sabar ya. Ya, kita harus dekat sama Allah. Perempuan itu kalau sudah nikah, mengatur emosinya itu ya bagaimana dia apa ya, beribadah gitu ya. Kalau di luar negeri itu bahkan mengatur emosi itu dengan meditasi, yoga, kemudian mengikuti kalau di Bali itu ada ya, bukan hanya yoga meditasinya, tapi meditasi-meditasi yang akhirnya melapangkan dada. Lah kita buat apa meditasi seperti itu? Ya, para wanita itu tinggal mensolihahkan dirinya sehingga nanti lebih sabar ya kepada suaminya. Nah, jadi kalau misalnya saat itu marah, teman-teman bisa ambil air wudhu, teman-teman bisa tarik nafas, ya teman-teman bisa zikir, kemudian mengingat Rasul. Kalau masih marah juga, kemudian bisa sholat, tenang, sabar, minta ditenangkan, ngaji Quran. Sampai suatu saat saya yakin ada titik di mana akhirnya perasaan itu bisa lebih rendah daripada akal. Artinya akal itu lebih tinggi gitu. Nah, kalau akal itu lebih tinggi, nanti dia bisa diajak berkomunikasi rasional gitu, bahwa iyalah suamiku marah, lah kan pulang dari kerja capek, kok kamu loh jadi istri malah marah-marah. Itu ada, saya ngerasain di mana ya iyalah suamiku marah, kamu tuh kayak gini. Sadarnya tuh ketika perasaan itu sudah lebih rendah daripada akal. Nah, jadi akalnya harus tinggi. Insya Allah seperti itu kalau mau jadi pemaaf ya. Terus minta Robbi Syrahli Sadri, lapangkan dadaku gitu. Jadi kalau lapang dadanya, apa yang masuk itu nggak kerasa pahit. Kan tahu perumpamaannya ya, buah brutowali dimasukin ke dalam gelas, nggak diapa-apain, gelas itu diminum, pahit rasanya. Karena apa? Sempit gitu. Kemudian buah brutowali itu dimasukkan ke dalam lautan, kemudian airnya diminum, ya lautan itu tetap asin. Kenapa? Ya kalau tawar nggak ada rasanya airnya. Kenapa? Ya karena lautan itu luas sehingga peristiwanya masuk ke dalam hati kita, tapi tidak menyakiti dan tidak menggerogoti semua yang ada di diri kita gitu ya. Sabar ya, yang penting sabar gitu Mbak Koni. Yang kedua tadi, apakah materi ini bisa diterapkan kepada keluarga yang lain, bapak ibu atau kakak adik ya, untuk saling sayangnya, berbaik-baik pada keluarga bisa. Tapi kan ini khususnya kita membahas komunikasi suami istri. Nanti kalau kita membahas dakwah dalam keluarga, ada materinya lagi. Mungkin gitu Mbak Koni. Karena keluarga itu kan hubungannya jangan hanya hubungan darah ya, tapi juga hubungan ideologi. Artinya harus menyambungkan dengan iman ya. Kemudian kita masuk surga sekeluarga gitu ya. Bersama kakak-kakak, bisa ngaji bareng, itu kan hubungan apa sih? Hubungan dakwah. Nah, kakak adik, bapak ibu itu kan hubungan dakwah. Monggo Abi, ini ada pertanyaan selanjutnya.
Ini ya dari Mbak Rani Widya. Lagi mau tanyakan teman-teman? Yang mau langsung? Kalau enggak dari Rani Widya ya, kalau kita belum terlalu kenal dengan mertua dan ipar, plus suami kita, karena kenal lewat ta'aruf dan membatasi komunikasi sebelum menikah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Apakah lebih banyak diam dan mendengarkan atau bagaimana? Mau jawab, Abi? Aja. Ini saya masih belum paham nih. Jadi ini udah nikah apa belum? Belum. Ini belum nikah. Belum. Udah. Kalau kita punya calon duda, anak satu yang masih berkomunikasi dengan anaknya dan mantannya, bagaimana sikap kita nantinya jika sudah menikah? Oh, berarti belum menikah. Oh, gini ya. Dalam ta'aruf itu bagaimana kita bisa kenal sama calon pasangan, meskipun komunikasinya terbatas. Bagaimana kita kenal mertua dan ipar ya. Nah, kalau kenal sama calon pasangan, memang ada batasannya, yaitu tidak berdua-duaan. Tapi kalau bertiga boleh. Jadi, bikin aja grup. Ada Mbak Koni, calonnya, saya dan Ustadz. Nah, misalnya jadi berempat Mbak Koni ya. Terus ngobrol, boleh, enggak apa-apa, saya saksikan kok. Nah, jadi enggak apa-apa bikin grup di situ, ngobrol sepuasnya, sepingin tahunya gitu, sedetail-detailnya, monggo, enggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Jadi kita masih bisa menjalani keterbatasan itu dengan maksimal lewat mahram ya, lewat mahram. Nah, kemudian itu kan yang dibatasi calon pasangan. Sedangkan calon mertua dan ipar itu kan tidak dibatasi. Jadi silahkan minta nomornya, komunikasi aja sepuasnya. Bagaimana anaknya, bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Cari tahu aja lewat orang tuanya, nggak masalah. Bebas, tidak ada batasan. Gitu ya. Dan yang yang perlu digarisbawahi, jangan sampai punya pengertian bahwa ta'aruf bagaimana kan kita kan kenalannya lewat ta'aruf. Nah, memang ta'aruf itu artinya apa tuh teman-teman? Ta'aruf itu kan kenal, sehingga bahkan diharamkan sama Rasul ya untuk menikah dalam keadaan tidak kenal. Nah, oleh karenanya menikahlah dalam keadaan kalian itu benar-benar sudah kenal. Kenal apa? Kenal luar dalamnya. Jeleknya kita tahu, tujuannya kita tahu, langkahnya kita tahu gitu ya. Kalau pacaran kan kita kenal topengnya dulu ya. Bahkan orang yang sudah pacaran aja ngomong ke saya, kalau tahu dia punya kejelekan kayak gini, aku nggak nikah sama dia. Sampai bilang seperti itu, saya bilang, Gus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Loh iya loh dek, bahkan orang yang sudah pacaran bertahun-tahun aja nggak betul-betul kenal sama suaminya. Dia bilang seperti itu karena berantem sama suaminya. Nah, ternyata yang pacaran pun bertestimoni seperti itu. Nah, oleh karenanya, apa itu ta'aruf? Panjang sekali ya pembahasannya ta'aruf ini. Nanti bisa ikut kelas SPN aja, Sekolah Pernikahan Nubuwah. Yang sudah ikut nanti kan biasanya boleh ikut lagi ya. Boleh. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, satu lagi deh, boleh yang mau nanya langsung silahkan angkat raise hand. Baik, silahkan. Ada yang mau tanya langsung ke Ustadz, boleh? Silahkan. Ada yang mau raise hand? Tadi ada beberapa yang raise hand ya? Baik, kalau tidak ada, ini ada, tadi ada satu slide yang nggak kebuka, Bi, tolong bukain lagi. Ada satu slide tadi yang belum tertampilkan, slide-nya Diana tadi. Nah, tadi ada satu slide yang belum selesai, yaitu mungkin konklusi dari saya, nanti bisa dilanjutkan oleh Ustaz Akbar, terkait, terkait nasihat untuk kedua belah pihak. Apa itu nasihatnya? Ya, nasihatnya ini, nasihat untuk keduanya harus sama-sama dekat pada Allah. Nah, ternyata komunikasi suami istri, ya suaminya pemaaf, istrinya ceria, suaminya nyenengin, ya keduanya saling sayang, saling happy, ya saling pengertian.
ya saling menerima itu ketika posisinya kedua-duanya memang lagi dekat sama Allah, ya. Tapi apa yang terjadi ketika suami dan istri ini jauh, teman-teman? Maka yang suami ini ya mau ditatap matanya berapa jam sekalipun dia tidak akan pernah memahami ucapan dari istri. Itu pun dengan istri ya, mau dideketin, disentuh kayak apapun, dibaikin, direndahin suaranya kayak apapun, dipimpin kayak apapun lah, istri ini tetap tidak paham apa yang diinginkan oleh suaminya. Karena apa? Karena jauh dari Allah, sehingga hatinya yang tertutup. Kalau hatinya tertutup, ya, hatinya penuh dengan maksiat, hatinya penuh dengan dosa, jauh dari Allah, jauh dari Islam, ya, sehingga keduanya tidak saling paham karena hatinya sama-sama ditutup oleh dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang kedua ini sama-sama mendekat kepada Allah, sama-sama hatinya terbuka. Ini yang dikatakan dengan sakinah, ya. Allah menenangkan keduanya untuk saling menyayangi dan berkasih sayang. Gitu teman-teman. Mungkin itu dari Kami. Saya. Ya, Ustadz boleh nambahin konklusinya. Konklusinya adalah yang pertama tadi tentang komunikasi. Kita harus pahami istilah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih praktek dalam komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa. Dan bahasa ini salah satu kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada kita semua ya, karena Al-Quran ini kan untuk seluruh umat manusia. Dan yang terlebih lagi yang ketiga, dengan kekuatan bahasa dan perilaku itu bisa mengubah paradigma pasangan ya, suami istri yang mau menikah ataupun sudah menikah, punya pandangan yang baru agar lebih hati-hati dalam mengatakan kata-kata, dalam menuturkan kata-kata. Kata talak, kata khulu itu kan muncul dari lisan masing-masing pasangan ya. Dari situ sebetulnya muncullah masalah yang lebih berat. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Kita belajar kepada pola komunikasi Rasulullah, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, dan kemudian mencontoh Rasulullah dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, diamnya Rasulullah, pola sikapnya Rasulullah itu kan ada diamnya, ada geraknya, ada bicaranya. Semuanya ini adalah tahapan yang harus kita pelajari supaya kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu dari saya. Silahkan ada konklusi. Sudah selesai teman-teman semua. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Mbak Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian sore hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika